Bab 896 naik level 7 kali. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Ujian persekutuan alkimia selalu dimulai dari peserta ujian tingkat rendah. Chen Fan belum pernah berpartisipasi dalam ujian semacam itu, dan oleh karena itu, ujiannya segera dimulai. Dia melangkah maju setelah penguji memanggil namanya. Rekan peserta ujian Chen Fan kebanyakan adalah anak-anak kecil. Ini adalah pertama kalinya mereka mendapat begitu banyak perhatian, sehingga wajah mereka memerah dan keringat mengucur di dahi mereka, sangat kontras dengan sikap acuh tak acuh Chen Fan. Karena sebagian besar alkemis telah lulus ujian tingkat 1 sebelumnya, mereka melipat tangan di depan dada dan memandang peserta ujian muda dengan penuh minat. Mereka segera memperhatikan Chen Fan. Hei, lihat, betapa bodohnya dia untuk mengikuti ujian tingkat 1 di usianya. Seseorang tiba-tiba berkata. Kerumunan menoleh dan melihat Chen Fan berdiri di antara sekelompok anak-anak. Pemandangan itu membuat mereka tertawa. Beberapa alkemis wanita yang diam-diam menilai Chen Fan juga merasa kecewa. Kegigihan yang luar biasa. Meskipun dia tahu dia tidak memiliki bakat, dia tidak akan menyerah, canda alkemis level 5. Keributan itu menarik perhatian para alkemis tingkat tinggi. Yang paling berbakat di antara kerumunan muda dikenali karena mereka telah membentuk sebuah kelompok kecil, memisahkan diri dari yang lain. Murid terakhir dari Grandmaster Xuan He, Jiang Han menggelengkan kepalanya dan berkata sambil menyeringai, saya tidak pernah menyangka akan melihat sesuatu yang begitu lucu. Siapa yang akan mengikuti ujian tingkat 1 pada usianya? Saudara situ, kita baru berusia 7 tahun ketika kita mengikuti tes pertama, bukan? Situ Cheng, Tuan Muda Eliksir berkata dengan dingin, dia bodoh. Alkemis tingkat 3 pertama semuanya magang. Seseorang dengan bakat rata-rata membutuhkan waktu paling lama 3 tahun untuk menyelesaikan magang. Jika dia tidak bisa melakukan itu di usianya, apa yang membuatnya berpikir dia bisa menjadi seorang alkemis? Dia harus melakukan sesuatu yang lain dengan waktunya. Jubah hitamnya dihiasi dengan pola surgawi, kerumitannya kontras dengan fitur wajahnya yang sangat indah. Dia tampak angkuh dan menyendiri, dan punggungnya lurus dan tidak tertekuk seperti punggung pedang dewa. Di sampingnya berdiri Wu Qinyan yang membawa kualitas lapang tentang dirinya. Dia berkata dengan ringan, saudara situ adalah bakat yang langka. Tidak adil membandingkannya dengan dia. Kegigihan dan tekadnya luar biasa, menjadikannya kandidat sempurna untuk berkultivasi. Para dewa itu adil, mungkin suatu hari nanti dia akan menjadi jauh lebih kuat dari kita, bukan begitu? Situ Cheng menyeringai dan tetap diam. Anggota kelompok lainnya menggelengkan kepala. Ujian tingkat 1 sangat sederhana. Serikat akan menawarkan setiap peserta ujian sebuah kuali dan 3 porsi ramuan herbal untuk membuat pil pengumpul esensi. Peserta ujian akan lulus ujian jika mereka berhasil membuat pil pengumpul esensi. Pil pengumpul esensi adalah salah satu ramuan paling dasar. Hal ini sangat umum sehingga sebagian besar petani rata-rata dapat membuatnya sendiri. Tidak terlalu sulit untuk melewati 3 level pertama, dan tantangan sebenarnya baru akan dimulai di level 4. Keterampilan para alkemis hanya akan mulai bersinar sampai mereka mencapai level 9. Adapun pil roh, pil harta karun, dan pil surgawi, menciptakannya adalah tugas yang menakutkan bahkan bagi penggarap sempurna. Chen Fan melihat sekeliling dan melihat beberapa anak menyalakan api untuk memanaskan kuali. Chen Fan meniru anak-anak itu, tetapi gerakannya yang canggung membuat para penguji terkikik. Beberapa penonton bercanda, hei kamu, siapa kamu? Apakah Anda manusia gua dari Savage Wastes? Jika Anda seorang kultivator, Anda pasti pernah membuat ramuan setidaknya sekali dalam hidup Anda. Kamu terlihat seperti seorang pemula. Penampilan Chen Fan menghancurkan ekspektasi banyak orang. Mereka mengira dia adalah seorang master alkimia yang hidup dalam kesendirian dan memiliki keterampilan luar biasa. Wu Qinyan dan para elit lainnya sudah lama kehilangan minat pada Chen Fan. Bagi mereka, seorang alkemis tingkat 1 tidak lebih dari seekor serangga. Ledakan, Chen Fan akhirnya menyalakan apinya. Anak-anak tidak memiliki api sejati dan api roh, jadi mereka hanya bisa mengandalkan api bumi. Untungnya, Guild telah menyediakan api bumi untuk mereka dan mereka hanya perlu mengendalikannya. Saya tidak menyangka akan menemukan banyak masalah saat membuat eliksir di Tianhuang. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Menilai dari apa yang dia lihat,
dia bertaruh bahwa metode alkimia di planet Tianhuang tertinggal berabad-abad di belakang teknik Chen Fan. Pantas saja dia bisa mengalahkan 3 Grand Alchemist hanya dengan sebagian kecil kekuatannya. Setelah api mulai menyala, Chen Fan bisa duduk dan istirahat. Dia melihat sekelilingnya dan melihat seorang gadis muda masih berjuang untuk menyalakan api. Semua peserta ujian di sekitarnya sudah memulai proses pembuatan bir, sementara dia masih terjebak di langkah pertama. Karena dilanda rasa tertekan, dia hampir menangis. Chen Fan merasa terhibur dengan rasa frustrasinya. Dia mengiriminya pesan kepadanya menggunakan kehendak ilahi. Saat kamu membuat segel Dharma ketiga, angkat ibu jarimu sedikit lagi. Hah, suara itu mengejutkannya. Dia menatap Chen Fan dengan kaget dan kemudian dengan cepat menundukkan kepalanya, dilarang berkomunikasi menggunakan kehendak Tuhan selama ujian. Jika penguji mengetahuinya, keduanya akan dilarang masuk guild selama sisa hidup mereka. Namun, tidak ada satupun penguji yang menyangka bahwa seorang kultivator yang kuat akan menjadi salah satu peserta ujian pada tes tingkat 1. Mengikuti instruksi Chen Fan, gadis itu akhirnya menyalakan api. Dia menatap Chen Fan dengan pandangan penuh penghargaan. Setelah ujian selesai, penguji mengevaluasi pil pengumpul esensi Chen Fan. Mereka dengan enggan membiarkan Chen Fan lewat setelah memberinya nilai yang sangat rendah. Chen Fan telah resmi menjadi alkemis tingkat 1. Saat dia memulai ujian tingkat 2, dia bertemu gadis itu lagi. Mereka segera mulai mengobrol. Namanya Kiao Kiao dan dia berasal dari kota Donyang. Dia pergi ke sana bersama kakeknya, seorang master alkimia terkenal di kota Donyang. Banyak orang terkejut bahwa Chen Fan telah lulus ujian tingkat 1, tetapi lebih banyak dari mereka yang menganggap itu bukan masalah besar. 3 level pertama dari tes alkimia itu sederhana. Peserta ujian hanya perlu menyeduh ramuan paling dasar seperti pil pengumpul esensi dan pil 100 ramuan. Hanya mereka yang mencapai level 4 ke atas yang diakui sebagai alkemis sejati. Seorang alkemis kurus tingkat 4 berkata dengan nada mengejek, bahkan seorang penggarap yayasan pendirian tahap awal pun bisa lulus ujian. Saya yakin dia tidak akan berhasil melewati level 3. Orang-orang di sekitarnya mengangguk setuju. Chen Fan menciptakan 3 pil pengumpul esensi selama tes level 2, dan dia lulus tes dengan nilai biasa-biasa saja. Tes tingkat 3 meningkat secara eksponensial dalam hal kesulitan. Hal ini mengharuskan peserta ujian untuk membuat seluruh kumpulan pil pengumpul esensi, tetapi hanya menyediakan bahan yang cukup untuk membuat 1 pil. Namun Chen Fan lulus ujian dengan nilai yang jauh lebih tinggi. Lulusnya Chen Fan dari tes level 3 mengejutkan banyak orang. Meskipun kesulitannya meningkat, nilainya menjadi lebih baik. Mungkinkah dia benar-benar seorang alkemis terampil yang berpura-pura menjadi orang lain? Aku yakin dia tidak akan melewati level 4, teriak seorang alkemis yang tinggi dan kurus. Dia meletakkan 500 batu roh sebagai janji, tapi tidak ada yang menerima tantangan itu. Kebanyakan orang mengira dia benar. Setelah beberapa saat, hanya beberapa oportunis yang ikut bertaruh dengannya. Kiao Kiao mengibaskan bulu matanya ke arah Chen Fan dan bertanya dengan suara seperti anak kucing, saya benar-benar ingin mengucapkan terima kasih. Maukah kamu melanjutkan? Chen Fan tersenyum dan berkata, tentu saja. Baiklah kalau begitu, aku akan mendukungmu. Wajah gadis itu mekar. Suasana saat ujian level 4 jauh lebih berat dibandingkan ujian sebelumnya. Kebanyakan peserta ujian berusia antara 15 hingga 16 tahun. Mereka telah mengumpulkan lebih banyak pengalaman dan juga lebih serius dengan apa yang mereka lakukan. Begitu mereka mencapai level 4, mereka akhirnya diakui sebagai alkemis sejati. Kali ini, untuk lulus ujian, mereka harus membuat pil roh tingkat rendah yang disebut pil Aether Marok. Itu adalah pil pengaman tubuh yang terkenal dan digunakan terutama untuk memperbaiki fisik dan memperkuat tulang. Itu adalah ramuan yang harus dimiliki oleh sekte body tempering manapun. Nyalakan api, tempatkan herba. 9 ramuan roh, buah ginseng ethereal, madu berusia ratusan tahun. Chen Fan melemparkan ramuan dalam jumlah yang tepat ke dalam kuali seolah-olah dia telah melakukannya berkali-kali sebelumnya. Dia mulai menguasainya setelah berlatih metode pembuatan bir ramuan Tianhuang pada ujian sebelumnya. Dasar-dasar alkimia tetap sama bagi alkemis terampil seperti Chen Fan. Begitu dia sudah terbiasa dengan teknik dasar, membuat pil pengumpul esensi atau pil surgawi hampir sama baginya. Segera, adegan aneh terjadi di peron. Sementara peserta ujian lainnya berjuang untuk menahan stres mereka,
Chen Fan bertindak dengan sangat sembrono. Penampilannya bahkan menarik perhatian para pemimpin Alchemy Guild. Pada akhirnya, penguji mengumumkan bahwa Chen Fan telah menciptakan pil aether marrow yang sempurna. Tidak mungkin, alkemis yang tinggi dan kurus itu terpana. Kamu kalah. Bayar, desak orang-orang di sekitarnya. Setelah dia melepaskan 3.000 batu roh, dia mengertakkan gigi dan berkata sambil mendidih, saya tidak berpikir dia akan melewati level 5. Saya pribadi akan menghentikannya melakukan hal itu. Untuk lulus ujian tingkat 5, Chen Fan perlu membuat sejumlah pil aether marrow dalam waktu setengah jam. Chen Fan menyelesaikan tugasnya dalam waktu kurang dari 15 menit dan para penguji sangat terkesan dengan kualitasnya. Perkembangan ini benar-benar membuat marah sang alkemis jangkung kurus, membuatnya gagal dalam ujian. Saat dia keluar dari platform dengan kecewa, Chen Fan siap untuk mengambil bagian dalam ujian level 6. Dia lulus dengan nilai tinggi. Ketika dia melewati level 7, kerumunan itu meluap. Ketua guild dan para tetua menoleh untuk melihat Chen Fan. Qiao Qiao telah menyemangati Chen Fan selama ini, dan kesuksesannya membuatnya gembira, membuat wajahnya memerah karena kegembiraan. Semua orang menyaksikan dengan kaget, bingung, dan tidak percaya saat Chen Fan berjalan dengan santai menuju ujian tingkat 7, rambutnya tergerai melawan angin seringan suasana hatinya. Penampilannya baru saja dimulai dengan jumlah bahan yang sama, seorang kultivator rata-rata mungkin hanya dapat membuat 1 atau 2 pil roh, tetapi seorang alkemis dapat membuat seluruh pil. Inilah kesenjangan antara seorang profesional dan orang awam. Dia ingin lulus ujian level 7. Jiang Han terkejut, meskipun para alkemis elit berbakat itu tidak merasa terancam oleh Chen Fan, mereka terkejut dengan kemampuannya yang mengejutkan. Saya ingat orang terakhir yang melewati 7 level sekaligus adalah Yan Wuwang, kata Jiang Han sambil tersenyum. Yan Wuwang berasal dari wilayah Tianhai. Dia tetap diam dan tidak mengomentari masalah tersebut. Wajahnya yang mengecil dan tubuhnya yang kecil tidak menunjukkan bakat luar biasa yang dimilikinya. Hanya dengan kilatan sesekali di matanya seseorang dapat merasakan kekuatan besar di dalam dirinya. Ujian saudara Yan jauh lebih berkesan dari ini. Hari itu, saudara Yan baru saja berusia 29 tahun dan dia melewati 9 level dalam satu hari. Dia tidak berpartisipasi dalam ujian tingkat master, namun tetap menciptakan pil roh tingkat tinggi. Setelah itu, dia pergi begitu saja dan bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia seorang legenda, seorang alkemis elit lainnya masuk. Bahkan wajah Wu Qinyan menjadi sedikit gelap ketika dia menatap Yan Wuwang. Berbeda dengan elit lainnya, Yan Wuwang adalah seorang jenius sejati. Dia dilahirkan dalam keluarga kecil yang berkultivasi, tetapi permulaannya yang sederhana tidak menyurutkan minatnya pada alkimia. Dia sepenuhnya belajar secara otodidak sebelum dia menjadi seorang Grand Alchemist. Sebaliknya, elit lainnya berasal dari klan keluarga terkenal yang memiliki akses terhadap sumber daya tak terbatas selama masa studi mereka. Pelatihan untuk menjadi seorang alkemis jauh lebih mahal daripada melatih seorang kultivator. Biasanya hanya pangeran dan putri berdarah biru yang mampu membayar biaya setinggi itu. Situ Cheng, Tuan Muda Eliksir berkata dengan suara dingin, bahkan jika dia bisa melewati 9 level, lalu kenapa? Dia masih jauh dari menjadi master alkimia. Kita semua tahu mengapa kita ada di sini. Eliksir Lord akan memilih murid terakhirnya. Itu sebabnya, dan itu pasti aku. Menyebut nama Eliksir Lord memenuhi udara dengan perasaan berat. Dia adalah idola semua orang. Situ Cheng, aku tahu kamu menjadi master alkimia 10 tahun yang lalu, dan kamu sedang dalam perjalanan untuk menjadi Grand Alchemist. Namun, itu tidak berarti bahwa Anda akan terpilih. Tubuh anggun Wu Qinyan sedikit bergoyang di udara saat dia berbicara. Apakah itu benar? Kita lihat saja nanti, cemooh Situ Cheng. Ujian untuk tingkat ke-7 sudah dimulai sementara para alkemis elit bertengkar satu sama lain. Chen Fan melenggang ke peron, segera membungkam kerumunan. Ujian persekutuan alkimia adalah salah satu acara terbesar di negara bagian pengobatan kuno. Alkimia adalah inti dari bisnis utama negara, dan seorang alkemis berbakat adalah aset berharga bagi wilayah tersebut, idola banyak calon alkemis. Oleh karena itu, ujian tingkat 7 disiarkan ke seluruh negara bagian. Seorang penggarap sempurna yang kuat memanggil layar perak besar di langit yang mencerminkan setiap momen di platform. Layar perak ini dapat dilihat dari jarak ribuan mil. Seorang alkemis wanita yang menarik berseru,
itu Lin Mengchen dari 100 Sekte Ramuan. Dia adalah bintang yang sedang naik daun di negara bagian pengobatan kuno. Dia baru berusia 23 tahun ini. Saya yakin dia akan menjadi orang nomor 1 dalam ujian tahun ini. Peserta ujian yang mendapat nilai tertinggi akan menerima hadiah tambahan. Meskipun ada 1000 peserta ujian untuk ujian tingkat 8, Lin Mengchen langsung menonjol. Bintang yang sedang naik daun itu tidak mengecewakan siapapun. Dia telah menyelesaikan sejumlah pil sumsum surgawi dalam waktu kurang dari setengah jam. Kualitas batch yang luar biasa bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Namun, orang nomor 1 dalam tes itu bukanlah Lin Mengchen. Alkemis Chen 10 menit lebih cepat darimu, penguji itu menjelaskan. Lin Mengchen melirik Chen Fan. Dia dilanda kemarahan setelah menyadari bahwa dia telah dikalahkan oleh orang asing. Namun, dia melihat secercah harapan setelah mengetahui bahwa Chen Fan akan memasuki babak 8 bersamanya. Aku akan mengalahkanmu kali ini, pikir Lin Mengchen dalam hati. Ujian tingkat ke-8 jauh lebih menantang dibandingkan tingkat ke-7. Untuk itu peserta ujian harus membuat pil roh yang disebut pil roh terlarang. Pil jenis ini sangat sulit dibuat. Betapapun berbakatnya Lin Mengchen, dia berjuang selama hampir setengah jam dan hanya menciptakan 1 pil. Namun, ketika dia melihat ke sisi Chen Fan, dia melihat bahwa dia sudah beristirahat beberapa saat. Dia duduk di kursi, dengan lesu menyeruput minuman yang disajikan oleh seorang gadis kecil yang lucu. Waktu sudah berakhir. Dari 512 peserta ujian, 170 lulus ujian. Yang nomor 1 adalah Alkemis Chen dari wilayah Beihan. Lin Mengchen kaget saat mendengar pengumuman itu. Bagaimana mungkin dia, bintang yang sedang naik daun di negara bagian pengobatan kuno, bisa dikalahkan oleh orang yang tidak memiliki nama dari wilayah Tandus? Tuan, saya mengajukan banding atas keputusan Anda. Apakah dia membuat pil elit tingkat rendah? Lin Mengchen angkat bicara. Wajahnya menjadi gelap dan diliputi rasa malu. Pil roh terlarang tingkat rendah sangat sulit dibuat, apalagi pil roh tingkat rendah yang elit. Pil semacam itu akan memiliki aroma paling kuat dan efek yang sangat manjur. Dia tidak yakin bahwa karakter yang tidak mencolok seperti itu bisa melakukan hal itu. Pengujinya adalah kultivator sempurna Wei Huang. Dia menatap Lin Mengchen sekilas dan berkata, dia tidak menjadi elit kelas rendah, pilnya adalah kelas menengah elit. Apa? Lin Mengchen tercengang. Kata, elit kelas menengah, terus terngiang-ngiang di telinganya. Lin Mengchen berasal dari keluarga alkemis terkenal, oleh karena itu, dia tahu betapa berharganya pil roh elit kelas menengah. Itu 9 kali lebih kuat dari pil semangat rata-rata. Hampir mustahil untuk membuat pil roh normal kelas menengah elit, apalagi pil roh terlarang. Apakah dia benar-benar membuat pil roh terlarang kelas menengah yang elit? Lin Mengchen berjalan keluar dari peron dengan enggan, dengan hati yang dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Tanpa dia sadari, ujian itu memiliki implikasi yang jauh lebih besar daripada kehilangan gelar nomor 1. Jutaan warga yang menyaksikan siaran langsung tersebut pada awalnya tidak terlalu memperhatikan Chen Fan. Namun, dia menarik perhatian semua orang ketika dia mengambil tempat nomor 1 dari Lin Mengchen selama ujian tingkat 7. Kemudian, ketika dia menciptakan pil roh terlarang dengan keanggunan dan gerakan yang sangat ekonomis, semua orang terkejut dengan penampilan keterampilan dan kemampuannya. Astaga, siapa dia? Dia lebih baik dari Lin Mengchen. Perhatikan gerakan dan waktunya, sulit dipercaya. Dia tidak terlihat seperti alkemis level 7, dia seharusnya menjadi seorang alkemis agung. Sejak kapan daerah Tandus meningkatkan keterampilan alkimia mereka sebanyak ini? Petik 2. Banyak orang yang berdiskusi. Ketika Chen Fan melangkah ke ujian tingkat 9, kerumunan dihebohkan dengan kegembiraan. Jika dia bisa melewati 9 level sekaligus, dia akan memecahkan rekor Yan Wuang. Yan Wuang membutuhkan 1 hari penuh untuk menyelesaikan 9 ujian, tetapi alkemis Chen hanya membutuhkan setengah hari. Saya merasakan munculnya bakat luar biasa lainnya. Pada saat itu, bahkan para alkemis elit pun tidak dapat menahan minat mereka. Wu Qinyan menatap Chen Fan dengan mata polosnya untuk beberapa saat sebelum dia menatap Tuan Muda Eliksir. Saudara situ, tidakkah kamu ingat seseorang berpikir bahwa alkimia Chen sebaiknya pulang saja dan bekerja keras di ladang? Sepertinya dia sama, berbakatnya dengan kita. Wajah Situ Cheng menjadi gelap dan sedikit rasa malu muncul di matanya. Dia segera menenangkan diri dan berkata, alkemis level 9, masalah besar.
Jika dia tidak bisa menjadi master alkimia, dia masih seorang amatir. Hanya pil roh tingkat tinggi yang merupakan bukti sesungguhnya dari keterampilan seseorang. Kelas menengah dan kelas bawah semuanya permainan anak-anak. Wu Qinyan tersenyum dan tidak membantah. Ujian persekutuan alkimia berlanjut. Jumlah orang yang mengikuti ujian tingkat 9 jauh lebih sedikit dibandingkan putaran sebelumnya. Seorang alkemis tingkat 9 hampir mampu mencoba pil roh tingkat tinggi. Itu adalah kesenjangan antara kapasitas seorang alkemis dan seorang kultivator. Tanpa menghabiskan banyak waktu untuk alkimia, tidak ada penggarap terhubung yang dapat membuat pil roh tingkat tinggi. Untuk tes level 9, Anda perlu membuat Divine Sipil. Setidaknya harus kelas menengah. Tesnya dimulai sekarang, penguji mengumumkan. Wajah semua orang menjadi serius. Meskipun pil laut ilahi bukanlah pil roh tingkat tinggi, namun pembuatannya membutuhkan banyak perhatian dan keterampilan. Pil tersebut hanya memiliki satu fungsi, untuk meningkatkan tingkat pencapaian seorang kultivator ke laut ilahi. Satu pil mampu mengangkat manusia ke alam laut ilahi. Bayangkan saja kekuatannya. Jika sebuah keluarga budidaya cukup beruntung untuk menghasilkan satu alkemis tingkat 9, mereka akan melihat jumlah penggarap laut ilahi mereka membengkak dalam beberapa tahun, memberi mereka keunggulan dalam persaingan melawan keluarga lain. Jika seorang alkemis level 9 memiliki kekuatan seperti itu, bisa dibayangkan apa yang akan terjadi pada seorang alchemy master. Adapun alkemis agung, atau alkemis surgawi, mereka dihormati sama seperti penguasa surgawi. Lin Mengchen mencoba untuk tetap fokus pada ujiannya, tetapi matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang ke arah Chen Fan. Apa yang dilihatnya sangat mengejutkannya. Gerakan Chen Fan bebas dan spontan, seperti sapuan kuas pelukis ulung. Tidak ada batasan dalam tekniknya, dan hanya imajinasinya yang menjadi batasnya. Dia mengingatkan Lin Mengchen pada tuannya sendiri, Ketua Guild, Grand Alchemist Qinteng. Siapa yang aku bodohi? Saya bukan tandingannya. Hati Lin Mengchen tenggelam ke dasar saat kepercayaan dirinya hancur. 1 jam kemudian, ujian selesai. Chen Fan menciptakan Divine Sipil Elite tingkat tinggi dalam waktu kurang dari setengah jam, mengungguli semua peserta ujian lainnya dengan selisih yang besar. Saat itu, Chen Fan telah resmi menjadi alkemis level 9. Di bawah tatapan tidak percaya semua orang, Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berjalan ke ruang ujian untuk Alchemy Masters. Ketika beban perkembangan seperti itu semakin terasa, wajah semua orang menjadi berat. Para pemimpin persekutuan alkimia menyipitkan mata saat mereka memeriksa Chen Fan dengan penuh perhatian. Merasa terancam, Si Tu Cheng menghirup udara dingin. Seluruh penduduk kota menahan napas dan menunggu ujian dimulai. Saya akan menyaksikan kebangkitan seorang alkemis hebat, Lin Mengchen mendongak dan bergumam pada dirinya sendiri. Chen Fan sempat menjadi bahan tertawaan saat mengikuti ujian tingkat 1. Namun, saat itu juga, dia berhasil membuat semua orang terkesan dengan keahliannya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, dia telah mencapai 9 level dan sedang dalam perjalanan untuk menantang gelar Master Alkimia. Sambil bersorak dan bersorak, Kiao Kiao mendukung kesuksesan Chen Fan. Saya belum pernah bertemu lawan yang layak selama beberapa dekade, saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Sebuah cahaya bersinar di mata Yan Wuang. Wu Qinyan tersenyum dan berkata, hati-hati, saudara. Chen, adapun Jiang Han dan Si Tu Cheng, mereka berdiri dengan wajah serius. Mereka mengira mereka hanya akan bersaing satu sama lain, tidak mengharapkan pesaing lain muncul begitu saja. Lebih buruknya, setelah 9 ujian, tidak ada yang tahu persis seberapa kuat dia karena dia telah menggunakan teknik paling dasar. Apakah dia mengetahui metode alkimia khusus? Tidak ada yang tahu. Sementara itu, Chen Fan sedang santai. Dia mengikuti ujian untuk masuk ke persekutuan alkimia, bukan untuk membuktikan dirinya. Sesaat kemudian, ujian Master Alkemis akhirnya dimulai. Hanya sedikit yang mengikuti ujian ini. Selain Chen Fan, Si Tu Cheng dan Yan Wuang, beberapa peserta ujian lainnya juga bergabung dengan mereka. Mereka semua adalah para alkemis elit di 13 negara bagian di Tanah Tandus Utara. Pada saat itu, tidak ada yang menahan kemampuan mereka, dan mengungkapkan gerakan tercanggih mereka. Setelah penguji mengumumkan bahwa mereka akan membuat pil roh surgawi, Yan Wuang memulainya terlebih dahulu. Dia tidak menggunakan api bumi, sebaliknya dia mengeluarkan api hijau pucat dari lengan bajunya.
Itu terbakar dengan intensitas sedemikian rupa sehingga ruang di sekitarnya tampak terbakar. Seorang tetua di platform tinggi berkata, Yan Wuang disebut Alchemy Master of Seven Forbidding bukan karena kemampuan alkimianya, tapi pertemuannya dan penjinakan api racun dari Seven Forbidding. Api racun 7 larangan sangat cocok untuk membuat ramuan dan dapat meningkatkan efek pil racun. Yang lain mengangguk, alkemis tingkat tinggi mengadopsi metode pembuatan bir yang kurang lebih sama. Namun, apa yang membuat satu lebih baik dari yang lain adalah seni khusus mereka, jenis api, dan pengendalian api mereka. Elemen-elemen ini melahirkan berbagai sekte alkimia. Alkemis lainnya segera mengikutinya. Jiang Han mengeluarkan api dingin dari mulutnya. Cahaya birunya memberikan mantra es di sekitarnya, membungkus segala sesuatu di sekitarnya dalam lapisan es tipis. Wu Qinyan menggerakkan jarinya dan membentuk seni dharma, memanggil bola air gelap yang mengelilingi kuali. Apakah dia akan menggunakan air sebagai pengganti api? Sementara itu, para alkemis lainnya mengungkapkan metode unik mereka masing-masing. Tuan Muda Eliksir, metode Situ Cheng adalah yang paling aneh. Dia meninggalkan kuali itu bersama-sama dan menggunakan arai dharma sebagai gantinya. Di dalam susunannya, esensi 5 elemen Qi menyala terang, mengubah bahan mentah secara perlahan. Sementara itu, metode Chen Fan terkesan biasa saja. Dia memanaskan kuali menggunakan api bumi dan menempatkan tanaman herbal di dalamnya. Api racun 7 larangan Yan Wuang sungguh luar biasa. Api dingin api aether Jiang Han memiliki pengaruh dari Master Xuan He. Metode pemurnian air keluarga Wu luar biasa dan unik, belum lagi keterampilan luar biasa dari Tuan Muda Eliksir. Menurutku dia sudah terlihat seperti Grand Alchemist. Tidak heran orang-orang menyebutnya sebagai talenta satu-satunya dalam 100 tahun. Adapun yang lain, mereka semua mampu dalam bidangnya masing-masing, komentar seorang tetua berambut putih. Ketua guild dan tetua lainnya tersenyum setuju. Melihat banyaknya talenta di kalangan generasi muda membuat mereka bahagia. Namun, alkemis Chen sepertinya agak mengecewakan. Penatua itu berhenti sejenak. Semua orang melihat ke platform dan melihat Chen Fan telah menggunakan metode alkimia yang paling dasar. Meskipun dia telah melakukan setiap langkah dengan sempurna, para tetua tidak terkesan dengan kinerja yang menjemukan ini. Sedikit kekecewaan muncul di mata ketua persekutuan. Sayang sekali, saya pikir dia akan mengejutkan saya tetapi ternyata dia gagal. Meskipun demikian, dia adalah seorang alkemis yang solid. Sungguh memalukan. Seorang tetua yang mengenakan jubah abu-abu juga menghela nafas. Kiao bertanya pada lelaki tua itu dengan bingung. Kakek, menurutku tidak ada yang salah dengan metodenya. Dia jauh lebih cepat dan lancar kali ini, jika ada. Mengapa mereka mengatakan itu? Master alkimia dari kota Donyang memasang wajah serius dan berkata, kamu terlalu muda untuk mengerti. Seorang alkemis level 9 hanya berdiri di awal alkimia. Untuk menjadi master alkimia, Anda harus memiliki keterampilan unik Anda sendiri. Menggunakan teknik paling mendasar tanpa menambahkan cita rasa pribadi tidak akan membawanya jauh dalam kompetisi ini. Petik 2. Jadi, menurutmu dia tidak akan memenangkan babak ini? Kiao bertanya. Ini akan sulit. Orang tua itu menggelengkan kepalanya. Seperti yang diharapkan oleh tetua itu, meskipun Chen Fan telah membuat pil tepat waktu, dia tidak menempati peringkat pertama dalam kompetisi. Jiang Han dari negara bagian Suahe telah menciptakan pil roh es tertinggi. Ini bisa meningkatkan kekuatan kultivator elemen es sebesar 30%. Pilnya memiliki kualitas yang unggul. Yan Wuang dari wilayah Tianhai telah menciptakan 7 pil roh racun. Mereka dapat meningkatkan kekuatan penggarap elemen racun sebesar 40%. Pilnya memiliki kualitas tertinggi. Wu Qinyan dari negara bagian Zhenhai menciptakan pil surgawi Suanyo. Itu dapat meningkatkan kekuatan kultivator elemen air. Saat penguji kultivator sempurna Wei Huang membacakan hasil peserta ujian lainnya, pil elit kelas atas Chen Fan sepertinya bukan sesuatu yang luar biasa. Ketika kultivator sempurna Wei Huang mengumumkan hasil Situ Cheng, seluruh kota dipenuhi dengan kegembiraan. Kata sesepuh berjubah abu-abu dengan penuh semangat. Dia menciptakan pil dengan kualitas yang tiada bandingnya. Ini sulit dipercaya. Dia benar-benar sesuai dengan nama Tuan Muda Eliksirnya. Bahkan Kiao tercengang dengan wahyu itu. Pil dengan kualitas yang tiada bandingnya adalah salah satu dari jenisnya dan tidak dapat ditiru. Pil dengan kualitas yang tiada bandingnya bisa 3 kali lebih efektif daripada pil biasa.
Hanya Grandmaster yang bisa membuat salah satu dengan kualitas seperti itu. Selain itu, membuat pil surgawi dengan kualitas yang tidak setara jauh lebih sulit daripada membuat pil pengumpul esensi dengan kualitas yang tidak setara. Hanya alkemis terkuat yang bisa melakukan hal itu. Dengan ini saya mengumumkan bahwa pemenang kontes ini adalah Situ Cheng, Tuan Muda Ramuan. Ketua persekutuan bangkit ketika kerumunan bersorak di bawahnya. Situ Cheng dikelilingi oleh sesama alkemis yang menghujaninya dengan pujian. Mereka sudah melupakan Chen Fan yang telah naik 9 level hari itu. Begitulah pikiran orang-orang yang berubah-ubah. Mereka hanya peduli pada yang paling berkuasa. Jangan sedih, kamu telah mencapai banyak hal. Kiao Kiao memegang tangan Chen Fan dan menghiburnya. Aku baik-baik saja. Chen Fan tersenyum. Wu Qinyan juga mendekatinya. Tubuh langsingnya berayun lembut dari sisi ke sisi. Situ Cheng sudah siap. Dia mengikuti ujian hari ini hanya untuk menjadi murid Tuan Eliksir. Tidaklah memalukan membiarkan dia menang. Terima kasih, kata Chen Fan. Kamu memiliki dasar yang kuat, tetapi tidak memiliki teknik khusus, jadi kamu tidak bisa menonjol di antara para alkemis elit. Jika Anda ingin melanjutkan pelatihan Anda dipersilakan untuk bergabung dengan keluarga Wu, kata Wu Qinyan ringan. Chen Fan mengangguk. Setelah Wu Qinyan pergi, semua elit lainnya mendekati Chen Fan dan menyatakan minat mereka untuk menjadikan Chen Fan sebagai salah satu anggota faksi mereka. Meskipun Chen Fan tidak memenangkan kompetisi hari itu, dia telah membuktikan dirinya sebagai alchemy master yang solid. Setelah beberapa saat, Situ Cheng pergi dengan banyak tetua di belakangnya. Sementara itu, kultivator sempurna Wei Huang mendekati Chen Fan dan bertanya apakah dia ingin bergabung dengan guild. Chen Fan setuju. Setelah beberapa dokumen, Chen Fan akhirnya menjadi anggota resmi dari Alchemy Guild. Anggota diberi peringkat hanya berdasarkan keterampilan alkimia mereka, dan ada 3 peringkat. Mereka yang berada di bawah level 9 berada di peringkat 1, rata-rata Master Alkimia berada di peringkat 2 dan Master Alkimia Elit berada di peringkat 3. Setiap peringkat memiliki tingkat akses berbeda ke sumber daya serikat. Anda berada di peringkat 2, jadi Anda dapat mengakses sebagian besarnya, kata kultivator sempurna Wei Huang. Apakah ada peringkat di luar peringkat 3? Chen Fan bertanya-tanya. Itu adalah para tetua dan ketua persekutuan. Anda akan dipromosikan secara otomatis ke peringkat tersebut setelah Anda menjadi Grand Alchemist. Pada saat itu, Anda akan menjadi salah satu orang paling berkuasa di kota ini, jawab kultivator sempurna Wei Huang sambil tersenyum. Chen Fan mengangguk sambil berpikir. Selama beberapa hari berikutnya, dia pindah ke markas dan menghabiskan waktunya di perpustakaan. Dia melewatkan manual teknik dan fokus pada jurnal alkemis masa lalu dan koleksi legenda. Chen Fan yakin bahwa persekutuan telah secara aktif mencari obat surgawi sepanjang waktu, dan akan mendokumentasikan petunjuk sekecil apapun tentang keberadaan harta karun tersebut. Informasi itulah yang menjadi alasan di balik keputusan Chen Fan untuk bergabung dengan guild. Dokumen-dokumen itu akan menjadi petanya, dia akan tersesat dalam pencariannya tanpa mereka. Dia bertemu Wu Qinyan dan Jiang Han yang telah bergabung dengan guild untuk meningkatkan keterampilan mereka di bawah bimbingan tetua yang berbeda. Namun dia tidak pernah melihat Situ Cheng lagi. Rumor mengatakan bahwa Situ Cheng telah menjadi murid terakhir Raja Eliksir. Selama beberapa hari terakhir, Chen Fan juga belajar banyak tentang Eliksir Lord. Dia adalah alkemis paling kuat di Tanah Tandus Utara dan dikatakan telah mencapai level alkemis surgawi. Tidak ada yang tahu betapa kuatnya dia, tetapi rasa hormat yang mendalam dari keluarga Wang menunjukkan pengaruhnya dengan lantang. Menjadi murid dengan kekuatan besar berarti Situ Cheng akan memiliki masa depan cerah di depannya. Namun, Chen Fan tidak peduli dengan nasibnya. Dia telah tinggal di perpustakaan sejak dia pindah, memeriksa ribuan gulungan dan kertas. Seiring waktu, Chen Fan menghabiskan semua catatan tentang pengobatan surgawi. Studiku sudah selesai, waktunya meninggalkan guild. Tapi saya akan mengambil obat surgawi itu terlebih dahulu. Mata Chen Fan berkilauan. Banyak murid dan alkemis tingkat 1 menyambut Chen Fan, dan banyak alkemis wanita muda tersipu ketika mereka melihatnya. Chen Fan juga tersenyum dan mengangguk. Persekutuan alkimia mengumpulkan semua alkemis terbaik di seluruh negara bagian pengobatan kuno dan wilayah Beihuang. Bahkan ada cukup banyak Grandmaster. Namun, sebagian besar senior sedang berlatih di menara dan ruangan, atau berkeliling untuk mengumpulkan obat roh.
Tidak banyak alkemis tingkat 2 yang muda dan tampan seperti Chen Fan. Chen Fan memasuki area murid dan melihat sekelompok gadis mengenakan jubah hitam, berjalan membawa beberapa buku. Mereka semua mulai berdiskusi ketika melihat Chen Fan. Itu alkemis Chen dari Medicine Inspection Institute. Orang bilang dia sangat kuat. Dia menjadi master alkimia di usia muda, tapi dia kalah dari Situ Cheng di ujian Alchemy Guild. Kalau tidak, dia akan menjadi murid Tuan Elixir. Saya juga pernah mendengarnya. Seorang gadis kemudian mendorong salah satunya. Kiao Kiao, kakakmu ada di sini. Kiao Kiao juga termasuk dalam kelompok murid. Dia tersenyum. Begitu dia melihat Chen Fan dan segera berlari ke arahnya. Saudaraku, apakah kamu akan pergi ke pavilion Danjing hari ini? Aku bisa ikut denganmu, kata Kiao Kiao penuh harap. Saya tidak akan pergi hari ini. Saya sudah membaca semua buku yang perlu saya baca. Aku akan mengajakmu berkeliling kota dan kita bisa menemukan restoran yang enak untuk dimakan. Chen Fan membelai kepala gadis itu sambil tersenyum. Karena Kiao Kiao cukup berbakat, dia dipilih oleh Persatuan Alkimia, kemudian menjadi murid alkemis tingkat 3. Tetua dari kota Donyang telah pergi, dia meminta Chen Fan untuk menjaga Kiao Kiao. Karena Chen Fan hendak meninggalkan Persatuan Alkimia untuk mencari obat surgawi dan obat ilahi di sekitar planet Tianhuang, dia telah memberitahu Kiao Kiao. Itu luar biasa. Kiao Kiao tersenyum berseri-seri. Kemudian, dia melambaikan tangan pada teman-temannya dan berkeliling kota bersama Chen Fan. Mereka bahkan makan di restoran tua dan gadis itu membuat dirinya menjadi konyol. Kemudian, Chen Fan mengirim Kiao Kiao kembali dan memberitahunya bahwa dia akan bepergian. Meskipun Kiao Kiao tidak ingin dia pergi, dia tidak terlalu memikirkannya. Hari berikutnya, Chen Fan pergi ke puncak menara. Lantai 50 ke atas telah diperuntukkan bagi para tetua, jadi anggota biasa tidak bisa masuk. Dua penjaga menghentikan Chen Fan ketika dia tiba. Sementara dia mengerutkan kening dan hendak menjelaskan. Sebuah suara terdengar, Alkemis Chen, kenapa kamu ada di sini? Apakah semuanya baik-baik saja? Chen Fan berbalik dan melihat Wu Qinyan berdiri di sana dengan jubah putih. Di sebelahnya adalah Tuan Muda Elixir, Situ Cheng. Situ Cheng menjadi lebih dewasa sejak terakhir kali mereka bertemu dan kehendak abadinya tampaknya menjadi sangat kuat. Dia tanpa ekspresi ketika melihat Chen Fan, seolah-olah dia orang asing. Memang benar, apa yang dimaksud dengan alkemis tingkat 2 di mata para murid Tuan Elixir. Saya ingin bertemu dengan ketua persekutuan untuk membuat kesepakatan, kata Chen Fan dengan tenang. Dia memang ada di sana untuk berdagang. Ada banyak obat surgawi yang dibutuhkan Chen Fan di persekutuan alkimia, tetapi Chen Fan bukanlah seorang pencuri. Jika dia bisa memperdagangkannya dengan damai, mengapa dia harus merampoknya? Selain itu, Chen Fan juga dapat menawarkan kepada Alchemy Guild beberapa resep dan teknik baru yang tiada taranya. Mendengar apa yang dikatakan Chen Fan, Situ Cheng memandangnya dengan jijik. Ketua persekutuan hanya berada di bawah komando Elixir Lord dan lebih unggul dari semua tetua. Chen Fan hanyalah seorang alkemis tingkat 2 dan dia ingin membuat kesepakatan dengan ketua persekutuan. Seberapa sombongnya itu? Wu Qinyan mengerutkan kening. Yah, ketua persekutuan sedang menemui seorang tamu. Mengapa Anda tidak ikut dengan kami dan kami akan melihat apakah dia punya waktu untuk bertemu dengan Anda? Besar, Chen Fan mengangguk. Situ Cheng semakin tidak puas dengan sikapnya. Mereka bertiga berjalan dan melihat banyak alkemis tingkat 3 dan beberapa tetua. Hanya ada puluhan alchemy grandmaster di Alchemy Guild dan masing-masing dari mereka sama unggulnya dengan master sekte. Ini menunjukkan betapa kuatnya persekutuan alkimia dan nilai dari ketua persekutuan. Seorang tamu terhormat datang untuk berobat. Ketua persekutuan akan menemuinya secara langsung, jelas Wu Qinyan. Oke, Chen Fan mengangguk. Wu Qinyan rupanya mengingatkannya untuk tidak menyinggung tamu itu. Itu adalah seseorang yang bahkan ketua persekutuan harus hormati. Itu Wang Xuanfeng, tuan dari keluarga Wang. Dia adalah salah satu elit teratas dari generasi muda keluarga. Dia sudah menjadi penggarap inti emas tingkat menengah dalam waktu kurang dari 1 abad dan dia bahkan memiliki inti emas tingkat tinggi. Anda pasti pernah mendengar tentang saudaranya, Wang Xuanlong, seorang elit di daftar panjang umur. Situ Cheng juga berkata, saat Anda sampai di sana, diamlah dan dengarkan saja. Wang Xuanfeng lebih unggul dan berpuas diri. Jika kamu menyinggung perasaannya, bahkan Guildmaster pun tidak akan bisa membantumu.
Kali ini, Chen Fan tidak mengatakan apapun. Sikap seperti itu membuat Si Tu Cheng sedikit marah. Bahkan Wu Qinyan pun terkejut. Seberapa terkenalkah keluarga Wang di wilayah Beihuang? Itu adalah keluarga bersejarah yang nyata dan mereka memiliki Tuhan Surgawi. Wang Xuanfeng bahkan adalah salah satu keturunan teratas dalam keluarga, tetapi Chen Fan bahkan tidak mempedulikannya. Apakah dia bodoh atau tidak takut? Itu aneh. Dia dulunya tidak menonjolkan diri ketika saya bertemu dengannya 2 minggu lalu. Kenapa dia terlihat tidak peduli pada apapun hari ini? Wu Qinyan mengerutkan kening. Dia memiliki kesan yang baik terhadap Chen Fan, itulah sebabnya dia mencoba berbicara dengannya beberapa kali. Dia bahkan mewakili keluarga Wu dan menawarkan bantuan ketika dia tersesat. Namun, dia menjadi sangat berbeda hanya dalam 2 minggu dan dia bahkan tidak menganggap serius Si Tu Cheng dan keluarga Wang. Dia menunjukkan jati dirinya atau menjadi jauh lebih kuat, tapi seberapa jauh dia bisa melangkah hanya dalam 2 minggu. Memikirkan hal ini, Wu Qinyan kecewa. Chen Fan seperti seorang pemula. Sebelum dia masuk ke persekutuan alkimia, dia masih menyembunyikan siapa dirinya. Begitu dia menjadi master alkimia, kepribadiannya muncul. Wu Qinyan telah bertemu banyak orang seperti ini sepanjang hidupnya. Tanpa tekad dan hati, tidak ada seorang pun yang bisa melangkah jauh dalam perjalanan kultivasi dan alkimia. Sebagai perbandingan, melangkah selangkah demi selangkah seperti Si Tu Cheng menghasilkan pencapaian yang lebih besar. Sudahlah, Wu Qinyan menggelengkan kepalanya. Dia menjadi acuh tak acuh dan tidak banyak bicara dengan Chen Fan. Segera, mereka mencapai puncak menara. Lantai atas menara itu berukuran 100 mil dan hanya milik ketua persekutuan. Ada burung, bunga, dan aroma menyenangkan dari spirit ki seperti tempat yang ditemukan di gua surga. Bahkan ada matahari yang terbentuk dari susunan matahari yang bersinar di atasnya. Guildmaster sedang menemui tamu di Danyuan Hall. Mereka bertiga tiba di aula Danyuan dan melihat banyak tetua duduk di dalam. Ada juga sekelompok alkemis muda, seperti Yan Wuang dan Jiang Han. Selain ketua persekutuan dari anggota persekutuan alkimia, seorang pemuda berpakaian putih lainnya duduk di depan. Pria itu memiliki rambut perak dan mata cerah. Dia berkilauan dan menjadi fokus di seluruh aula. Dia tampaknya lebih unggul daripada para tetua. Itu adalah tuan dari keluarga Wang, Wang Xuanfeng. Di luar dugaan Chen Fan, ada 2 orang yang dia kenal berdiri di samping Wang Xuanfeng. Mereka adalah tuan dari keluarga Hu, Hu Xiao, dan peri bulan ungu. Mereka berdua terkejut melihat Chen Fan dan Hu Xiao malah menyipitkan matanya. Xuanfeng, ini Si Tu Cheng, murid baru Elixir Lord. Dia adalah talenta terbaik yang kami miliki di State of Ancient Medicine pada abad terakhir. Anda bisa memintanya membuatkan pil untuk Anda. Ketua persekutuan tersenyum. Saya di sini untuk saudara Hu Xiao. Dia ingin membuat kuali obat-obatan untuk para murid sekte surgawi etiril. Bisakah kamu melakukan itu untuknya? Wang Xuanfeng berkata dengan serius. Sebagai murid keluarga Wang, Wang Xuanfeng sama ganasnya dengan naga dan banyak orang bahkan tidak bisa berdiri di depannya. Guru berkata bahwa kami harus membantu Anda karena Anda adalah teman dari keluarga Wang, tetapi dia sedang berlatih sekarang dan tidak bisa pergi, jadi dia mengirim saya ke sini. Anda dapat memberi tahu saya obat apa yang Anda inginkan, aku akan membuatkannya untukmu, kata Si Tu Cheng dengan tatapan angkuh. Wang Xuanfeng ragu-ragu dan kultivator sempurna Wei Huang segera berkata, Saudara Xuanfeng, Si Tu Cheng telah menjadi seorang Grandmaster belum lama ini. Jika Elixir Lord tidak merahasiakannya, dia pasti sudah menjadi tetua di sini. Oh begitu, Wang Xuanfeng mengangguk dan akhirnya tersenyum. Banyak anggota muda di aula terkejut. Si Tu Cheng sudah menjadi Alchemy Grandmaster. Itu sungguh mengejutkan. Banyak tetua yang hadir telah berusia setidaknya 500 tahun ketika mereka menjadi Alchemy Grandmaster. Sementara itu, banyak sekali orang yang melihat ke arah Si Tu Cheng. Dia seperti pedang ilahi yang tiada taranya di tengah aula. Orang ini sangat mengesankan. Yan Wuang menunduk. Bahkan Jiang Han tampak cemburu. Wu Qinyan adalah satu-satunya yang menyadari hal ini, tapi dia masih merasa tidak enak karenanya. Ketika Wang Xuanfeng hendak memberitahu mereka persyaratannya, Hu Xiao tiba-tiba berkata, Guildmaster Su, karena Elixir Lord tidak tersedia, bolehkah saya meminta alkemis Anda yang lain untuk membantu saya? Siapa yang kamu cari? Ketua persekutuan, Su Yuan, ragu-ragu. Para tetua dan murid dari persekutuan alkimia juga tercengang.
Hu Xiao tidak menginginkan Si Tu Cheng, tapi orang lain. Apa maksudnya? Si Tu Cheng juga membeku dan tampak malu. Hu Xiao berbalik dan menunjuk ke sudut aula sambil tersenyum. Saya ingin dia. Semua orang mengikuti jari Hu Xiao dan melihat seorang pria muda berpakaian biru berdiri di sudut. Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya langsung muncul di benak mereka. Siapa dia? Apa yang dikatakan Hu Xiao sangat menggemparkan. Banyak tetua dan anggota muda dari persekutuan alkimia hampir melompat. Tuan dari keluarga Hu tidak ingin Si Tu Cheng membantu, tetapi orang lain. Banyak orang memandang Chen Fan. Siapa dia? Banyak orang tua yang bingung. Mereka belum pernah melihat alchemy Grandmaster muda ini di Alchemy Guild. Jika dia bukan seorang Grandmaster, mengapa Hu Xiao memilihnya daripada Si Tu Cheng? Apakah dia berbakat dari wilayah surgawi lainnya? Di sisi lain, para anggota muda dari Alchemy Guild tercengang. Mereka pasti mengenali Chen Fan. Faktanya, berita tentang Chen Fan yang naik 9 level sekaligus di ujian Alchemy Guild sudah beredar di sekitar Alchemy Guild. Banyak orang telah mendengar namanya meskipun mereka belum pernah melihatnya secara langsung. Namun, Si Tu Cheng menjadi murid Elixir Lord adalah berita yang lebih mencengangkan, itulah sebabnya Si Tu Cheng menjadi sorotan. Yan Wuwang, Jiang Han, Wu Qinyan dan Lin Mengchen semuanya terkejut. Mengapa Hu Xiao memilih Chen Fan? Chen Fan jauh lebih lemah dari Si Tu Cheng dalam segala aspek. Wu Qinyan bahkan tampak ragu dan bingung. Tuan, apakah Anda ingin memilihnya? Su Yuan menyipitkan matanya. Seorang tetua yang dikelilingi api berkata, siapa orang ini? Ketua persekutuan. Si Tu Cheng adalah murid Elixir Lord. Dia sekuat banyak tetua di sini. Pembicaranya adalah Grandmaster Chen Yan, yang menempati peringkat ke-7 di antara para tetua. Dia pandai mengendalikan api dan dikenal sebagai yang terbaik di wilayah Beihuang. Grandmaster Chen Yan bertanggung jawab atas peraturan dan dia memiliki temperamen yang berapi-api. Bahkan ketua persekutuan akan takut ketika dia marah. Ini adalah alkemis tingkat 2 dari Institut Inspeksi Kedokteran, Chen Beixuan, kultivator sempurna Wei Huang tersenyum dan berkata. Meskipun dia juga seorang penatua, dia tidak senggul Grandmaster Chen Yan. Grandmaster Chen Yan mendengus dan berkata, saya khawatir seorang alkemis tingkat 2 bahkan belum pernah menyentuh pil harta karun sebelumnya, apalagi membuat obat untuk peri bulan ungu. Tuan, Anda memilih orang yang salah. Para tetua lainnya juga mengangguk. Peri Violet Moon tidak ada di sana untuk membeli pil surgawi, tetapi dia ingin membuat sesuatu dengan obat surgawi. Bahkan Grandmaster Alkimia biasa tidak berani mengambil alih, apalagi seorang alkemis tingkat 2. Itu omong kosong. Semua tetua, senior, atau elit muda di sini lebih kuat dari alkemis Chen. Dia bahkan tidak bisa membuat pil roh tingkat tinggi, kata penatua situ. Penatua situ berada di peringkat kedua di antara para penatua dan merupakan senior Si Tu Cheng. Apa yang dia dan penatua Chen Yan katakan sepenuhnya melarang saran Hu Xiao. Dan Tuan Muda Elixir, Si Tu Cheng, telah pulih dari keterkejutannya dan tampak tenang kembali. Dia yakin dia tidak akan kalah dari Chen Fan. Beberapa tetua atasan berbicara satu demi satu dan Su Yuan juga berpikir Hu Xiao telah bertindak terlalu jauh. Bahkan Wang Xuanfeng memandang Hu Xiao dan memberinya tatapan mencela. Namun, Hu Xiao tidak marah sama sekali. Dia memandang Chen Fan. Sepertinya kamu tidak tahu siapa alkemis Chen. Apa maksudmu? Guildmaster dan yang lainnya bertanya. Wu Qinyan dan Yan Wuwang juga kaget. Apakah Chen Fan punya identitas lain? Saat ini, Chen Fan masih terlihat tenang saat melihat ke arah Hu Xiao. Alkemis Chen bukanlah master alkimia biasa. Dia punya nama lain, kayu azure penggarap sempurna. Kata Hu Xiao. Kebanyakan orang bingung dan tidak tahu apa arti nama ini. Siapa kultivator azure wood yang sempurna? Saya belum pernah mendengarnya, tapi dia seharusnya menjadi penggarap inti emas. Kultivator sempurna Chen telah membentuk inti emas di usia yang begitu muda. Beberapa orang, termasuk Yan Wuwang, tiba-tiba teringat sesuatu. Yan Wuwang berasal dari wilayah Tianhai dan dia tahu yang terbaik. Dia mendongak dan menatap Chen Fan dengan tatapan ragu. Penggarap sempurna Azure Wood adalah seorang alkemis yang tak terkalahkan dan Grandmaster Alkimia terbaik di wilayah utara. Orang seperti itu seharusnya bisa membuat 9 pil roh transformasi dengan mudah. Hu Xiao tersenyum, tapi ada kilatan dingin di matanya. Dia alkemis terbaik di seluruh wilayah utara.
Semua orang tersentak. Wilayah Beihuang dan beberapa wilayah surgawi lainnya berada di wilayah utara. Bahkan Elixir Lord pun tidak akan begitu percaya diri. Alkemis terbaik di utara, Grandmaster yang tak terkalahkan. Penatua Cenyan mencibir dan ada api hitam dan putih menyala di matanya. Aku tidak percaya ada Grandmaster yang tiada taranya di persekutuan alkimia. Haruskah kita bahagia? Haruskah kita bersorak? Penatua Situ berkata dengan aneh. Saat ini, bahkan orang paling bodoh pun tahu. Hu Xiao tidak berusaha membantu Chen Fan. Orang yang acuh tak acuh mengklaim bahwa dia adalah yang terbaik di dunia, ini pasti akan menjadikannya musuh semua orang. Seberapa berat gelar, alkemis terbaik? Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Alkemis Chen, apakah ada yang ingin Anda tambahkan? Su Yuan bertanya tanpa ekspresi. Semua orang segera melihat ke arah Chen Fan dan menunggu jawabannya. Jika Chen Fan pintar, dia akan menyangkal bahwa dia adalah penggarap Azure Wood yang sempurna dan alkemis terbaik. Ya, saya adalah penggarap sempurna Azure Wood, tapi saya tidak terlalu menyukai gelar ini. Itu norak. Chen Fan mengangkat bahu dan berkata, adapun alkemis terbaik di wilayah utara, ya, itu juga benar. Saya rasa tidak ada orang di seluruh planet Tianhuang yang bisa membuat obat lebih baik daripada saya. Chen Fan mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia tidak tahu betapa menakjubkannya hal itu. Grandmaster Cenyan sangat marah. Penatua Situ bahkan berteriak, sungguh sombong. Para tetua lainnya juga sangat marah. Banyak anggota muda bahkan meneriaki Chen Fan, mengatakan bahwa dia tidak sopan. Bahkan, penguasa pengobatan kuno, surgawi, tidak akan berani menyebut dirinya yang terbaik di planet Tianhuang. Jika gelar ini menyebar, seluruh persekutuan alkimia akan berada dalam masalah. Banyak alkemis muda yang dulu mengagumi Chen Fan, termasuk Lin Mengchen, kecewa. Situ Cheng menggelengkan kepalanya dan matanya penuh dengan penghinaan. Dia belum pernah melihat Chen Fan sebagai lawan. Itu bukan langkah yang bijaksana. Wu Qinyan mengerutkan kening. Wu Qinyan mengira Chen Fan hanya terbawa suasana, tapi sepertinya dia sudah kehilangan akal sehatnya. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Guildmaster Su, sepertinya muridmu memiliki kepribadian. Wang Xuanfeng mencibir. Dia menatap Chen Fan, tapi Chen Fan tersenyum dan tidak keberatan sama sekali. Guildmaster Su memelototi Chen Fan dan berkata dengan ekspresi kesal, ini salahku. Mohon maafkan saya, Alkemis Chen, aku tidak peduli dari mana asalmu atau apa yang kamu rencanakan, tapi persekutuan alkimia hanya menginginkan murid yang setia. Kami tidak bisa menerima seseorang yang sombong sepertimu. Su Yuan berteriak, di mana regulasi Elder? Usir dia keluar dari persekutuan alkimia, hapus gelarnya, ambil kembali semua seni alkimia dan beritahu semua sekte, keluarga, dan guild lain untuk tidak pernah menerimanya sebagai murid. Karena Su Yuan adalah ketua persekutuan, perintahnya harus dipatuhi. Grandmaster Cenyan, yang bertanggung jawab atas peraturan, melangkah maju. Semua orang yang hadir menjadi pucat saat Su Yuan berbicara. Pada akhirnya, para murid muda hanya bisa memandang Chen Fan dengan kasihan. Chen Fan bahkan tidak bisa menjadi seorang alkemis di masa depan. Tidak ada yang akan mempekerjakan Chen Fan lagi, atau mereka akan menyinggung seluruh dunia alkimia dan banyak alkemis. Ini mengerikan. Seseorang menggelengkan kepalanya. Dia pantas mendapatkannya. Beraninya dia berbicara dengan ketua persekutuan dan tamu kita seperti itu. Yang terbaik di planet Tianhuang. Apakah ini sesuatu yang bisa dikatakan oleh seorang alchemy master? Jika orang-orang di wilayah surgawi lainnya mempercayai hal ini, mereka akan datang ke keadaan pengobatan kuno besok untuk berperang. Orang lain mencibir. Hanya sejumlah kecil orang yang merasa kasihan pada Chen Fan dan kebanyakan dari mereka merasa senang. Chen Fan sudah membuat mereka iri saat dia naik 9 level sekaligus, jadi mereka pasti akan memukulnya saat dia terjatuh. Bahkan Wu Qinyan menghela nafas. Dia tahu tidak ada jalan untuk kembali setelah ketua persekutuan mengeluarkan perintah. Alkemis Chen, silakan pergi. Penatua Cenyan berjalan dengan kejam dengan api di sekujur tubuhnya. Grandmaster itu juga merupakan penggarap kesempurnaan inti emas tahap puncak yang kuat. Ini sudah berakhir. Lin Mengchen menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang bisa dilakukan setelah itu. Situ Cheng berbalik dan berhenti melihat. Chen Fan sudah mati baginya dan tidak memiliki masa depan lagi di bidang alkimia. Hu Xiao bahkan menyipitkan matanya dan menyeringai.
Dia masih ingat Chen Fan menolaknya dan dia sangat senang bisa menjatuhkan Chen Fan dengan bantuan Alchemy Guild. Hanya peri bulan ungu yang mengerutkan kening. Dia masih tidak memahami Chen Fan dan dia terdengar curiga, terutama ketika dia tahu tentang ginseng surgawi 9 roh. Namun, dia tidak berpikir Chen Fan bisa menolak dengan begitu banyak tetua yang hadir. Ketika Penatua Chenyan berada 10 kaki jauhnya dari Chen Fan tiba-tiba terkekeh. Dia memandang Su Yuan dan berkata, Guildmaster Su, saya di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Aku akan meninggalkan persekutuan alkimia. Su Yuan tampak kedinginan. Penatua situ bahkan mencibir. Sudah terlambat untuk mengakui kesalahanmu. Apakah kamu sudah lupa dengan apa yang kamu katakan? Akui kesalahanku? Chen Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil. Anda salah paham terhadap saya. Persekutuan alkimia hanyalah seekor semut di mataku. Aku bisa saja merampok persekutuan alkimia dan membunuh kalian semua jika aku mau. Kemudian, Chen Fan melanjutkan, terlepas dari ekspresi marah para tetua dan murid, saya berpikir untuk berdagang dengan Guildmaster Su sebelum saya pergi. Tapi sekarang, saya berubah pikiran. Aku tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Apa yang ingin kamu lakukan? Su Yuan bertanya-tanya. Aku ingin melakukan pertarungan alkimia dengan persekutuan alkimia. Pemenangnya hidup, kata Chen Fan. Semua orang tercengang, seluruh aula hening dan yang lainnya sangat ketakutan.